Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warningsi dengan NIM 21.1100073, kelas A sore, Prodi Pendidikan Matematika. Materi yang kali ini akan kita bahas adalah kekongruenan dan kesebangunan pada segitiga. Jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, yaitu kelas 9. Apakah kalian tahu besar antara piramida 1 dan piramida 2 tersebut? Bagaimanakah cara kita menentukannya? Materi pertama yang akan kita bahas yaitu kongruen pada segitiga. Kongruen adalah keadaan di mana dua bangun datar memiliki ukuran yang sama dan dikatakan sebangun. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun, bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Kongruen dilambangkan dengan simbol, yakni tak hingga dengan garis bawahnya itu ada 2. Nah, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu panjang sisi-sisi kedua segitiga tersebut memiliki ukuran yang sama, atau bisa kita ingat yaitu dengan sisi, sisi, dan sisi. Bisa dilihat di sini ada dua gambar segitiga. Nah, untuk di setiap sisinya ini sudah diberi tanda. Selanjutnya yaitu dua sisi pada segitiga pertama sama dengan dua sisi pada segitiga kedua, dan kedua sudut apitnya sama, atau bisa kita ingat dengan sisi, sudut, dan sisi. Selanjutnya yaitu jika dua segitiga, satu sudutnya yang bersesuaian sama besar dan dua sisi yang bersesuaian, yaitu satu sisi tempat yang terletaknya sudut tersebut dan sisi yang lain terletak di depan sudut tersebut adalah sama panjang, bisa kita ingat dengan sudut, sisi, sisi. Selanjutnya yaitu dua sudut dalam segitiga pertama sama dengan dua sudut dalam segitiga kedua. Sisi yang menjadi salah satu kaki sudut itu sama. Bisa kita ingat dengan sudut, sisi, sudut. Selanjutnya yaitu jika dua segitiga, satu sisinya yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang bersesuaian, yaitu satu sudut terletak di depan, sisi tersebut adalah sama besar, atau bisa kita ingat dengan sisi, sudut, sudut. Selanjutnya itu catatan. Dalam dua segitiga yang kongruen, sisi-sisi yang sama panjang terletak di depan sudut yang sama besar, dan sudut-sudut yang sama besar di depan sisi-sisi yang sama panjang. Selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Bisa dilihat di sini ada gambar segitiga ABC PQR. Panjang PR adalah pembahasan. Hitung terlebih dahulu panjang AC dengan cara sebagai berikut. AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar dari 3 cm pangkat 2 ditambah 4 cm pangkat 2. AC sama dengan akar dari 25 cm pangkat 2 sama dengan 5 cm. Karena ABC dan PQR sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, yakni AB per PQ sama dengan AC per PR. 3 cm per 4,5 cm sama dengan 5 cm per PR. PR sama dengan 4,5 cm ditambah 5 cm per 3 cm sama dengan 7,5 cm. Jadi panjang PR adalah 7,5 cm. Selanjutnya itu materi yang kedua, yaitu kesebangunan pada segitiga. Dua bangun disebut sebangun atau similar jika setiap dua pasang titik yang bersesuaian pada kedua bangun jaraknya sebanding dengan jarak dua pasang titik lainnya. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol seperti simbol tak hingga. Secara sederhana, dua segitiga bisa dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama
dan juga sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Dua segitiga dikatakan sebangun hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Di sini kita akan membuktikan bahwa kedua gambar segitiga ini apakah memiliki sisi yang senilai, yaitu dengan cara kita membandingkannya. Yang pertama itu ada A aksen, B aksen, yaitu sebanding dengan A dan B, yaitu 6A dan 6 sama dengan A. Kemudian ada B aksen dan C aksen, dan di sini ada BC dengan nilai 4A per 4 sama dengan A. Kemudian ada A aksen, C aksen, dan AC sama dengan 5A per 5 sama dengan A. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan sisi yaitu A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan A aksen C aksen per AC sama dengan A. Selanjutnya yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa dilihat di sini ada dua gambar segitiga. Nah, gambar ini yang akan kita buktikan apakah antara segitiga ABC dengan A aksen, B aksen, dan C aksen yaitu memiliki sudut yang sama besar. Yang pertama kita lihat yaitu sudut A, yaitu memiliki tanda yaitu garis 1, dan A aksen juga memiliki garis 1, maka sudut A sama dengan sudut A aksen. Kemudian kita lihat bagian sudut B, yaitu memiliki dua garis. Kemudian kita lihat di B aksen yang mempunyai dua garis juga. Nah, berarti sudut B sama dengan sudut B aksen. Kemudian kita lihat sudut C, yaitu ada nokta hijau. Kemudian kita lihat di C aksen yang memiliki nokta hijau juga. Maka sudut C sama dengan sudut C aksen. Selanjutnya yaitu syarat dua segitiga sebangun. Secara sederhana, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama, yaitu sisi-sisi-sisi. Bisa dilihat di sini ada dua gambar segitiga, yakni segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, di sini kita akan buktikan apakah dua segitiga ini memiliki sisi yang sama. Bisa kita lihat yang pertama itu A aksen dan B aksen. Mereka memiliki sisi yang sama yaitu dengan A dan B. Kemudian B aksen dengan C aksen yaitu memiliki sisi yang sama dengan BC. Kemudian ada A aksen, C aksen memiliki sisi yang sama dengan AC sama dengan A. Selanjutnya yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar atau sudut-sudut. Bisa dilihat di sini ada dua gambar segitiga. Kita lihat di sudut A yaitu memiliki sudut yang berwarna biru. Kemudian di A aksen juga memiliki sudut yang berwarna biru. Maka sudut A sama dengan sudut A aksen. Kemudian kita lihat di bagian sudut B yaitu memiliki sudut yang berwarna merah. Kemudian kita lihat juga di B aksen yang memiliki sama dengan B yaitu sudut yang berwarna merah, maka sudut B sama dengan sudut B aksen. Selanjutnya yaitu perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar, atau bisa kita ingat yaitu dengan sisi, sudut, dan sisi. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua gambar segitiga, yakni segitiga ABC ya, dan A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian di segitiga ABC diketahui dua sisi, yaitu di sisi A dan B, kemudian A dan C. Kemudian kita lihat di segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen diketahui juga yaitu dua sisi,
yaitu di A aksen dan B aksen, dan A aksen dan C aksen. Nah, kita sudah menemukan yaitu sisi yang bersesuaian yang sama. Kemudian kita akan mencari sudutnya, yaitu sudutnya terletak di A dan A aksen. Mengapa dia ada di A dan A aksen? Karena salah satu syarat bangun segitiga yang sebangun yaitu sudutnya itu berimpit yang sama besar. Jadi kalau misalnya dia sudutnya di B itu tidak bisa karena sudut B itu tidak berimpit sisinya. Selanjutnya yaitu kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Bisa dilihat di sini ada dua gambar segitiga, yakni segitiga ABC dengan ABD. Nah, untuk sudut A ini berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena sudutnya yaitu siku-siku. Dan kemudian sudut B sama dengan sudut B yang sebelah sini. Sudah pasti karena sudut tersebut adalah sudut yang berimpit. Maka AB per BD sama dengan BC per AB, kemudian AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Selanjutnya yaitu contoh soal. Pada gambar berikut, besar sudut X dan panjang Y adalah, bisa dilihat di sini ada gambarnya, ya ini sudut X yang akan kita cari dan ini panjang Y yang akan kita cari juga. Pembahasan segitiga ABE kongruen dengan segitiga ABC. Sudut X sama dengan sudut D. Sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 74 derajat sama dengan 16 derajat. Y sama dengan BE sama dengan 7 cm. Jadi, X sama dengan 16 dan Y sama dengan 7 cm. Selanjutnya itu contoh soal. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar segitiga berikut. Panjang AC adalah pembahasan. Dari soal diketahui bahwa panjang AD 9 cm. Kita lihat AD, ini AD 9 cm. Kemudian panjang BD 16 cm. Nah, kita lihat BD panjangnya yaitu 16 cm. Dan panjang AB sama dengan AD ditambah DB sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25 cm. Dari ukuran panjang segitiga siku-siku tersebut dapat dihitung panjang AC seperti cara berikut. AC kuadrat sama dengan AD dikali AB, AC kuadrat sama dengan 9 dikali 25, AC kuadrat sama dengan 225, AC sama dengan akar dari 225 sama dengan 15 cm. Jadi, panjang AC adalah 15 cm. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kongruen adalah keadaan di mana dua bangun datar memiliki ukuran yang sama dan dikatakan sebangun. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun, bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi kedua segitiga tersebut memiliki ukuran yang sama, atau bisa kita ingat dengan sisi-sisi dan sisi. Yang kedua, dua sisi pada segitiga pertama sama dengan dua sisi pada segitiga kedua, dan kedua sudut diapitnya sama. Atau bisa kita ingat dengan sisi, sudut, dan sisi. Yang ketiga, jika dua segitiga atau sudutnya yang bersesuaian sama besar dan dua sisi yang bersesuaian, yaitu satu sisi tempat terletaknya sudut tersebut dan sisi yang lain terletak di depan sudut tersebut adalah sama panjang, maka bisa kita ingat yaitu sudut, sisi, sisi. Yang keempat, dua sudut dalam segitiga pertama sama dengan dua sudut dalam segitiga kedua. Sisi yang menjadi salah satu kaki sudut itu sama, bisa kita ingat dengan sudut, sisi, dan sudut. Kemudian yang kelima yaitu jika dua segitiga, satu sisinya yang bersesuaian sama panjang dan dua sudutnya yang bersesuaian yaitu satu sudut terletak di depan dan sisi tersebut adalah sama besar. Atau bisa kita ingat yaitu dengan sudut, sudut, dan sudut.
Lanjutannya yaitu dua bangun disebut sebangun atau similar jika setiap dua pasang titik yang bersesuaian pada kedua bangun jaraknya sebanding dengan jarak dua pasang titik lainnya. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol tak hingga. Secara sederhana, dua segitiga bisa dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Dua segitiga dikatakan sebangun hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Syarat yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian yang sama besar. Kemudian syarat dua segitiga sebangun. Secara sederhana, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama, atau bisa kita ingat yaitu dengan sisi, sisi, dan sisi. Yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, atau bisa kita ingat dengan sudut, sudut. Dan yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar, bisa kita ingat yaitu dengan sisi, sudut, dan sisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang kita bahas tadi dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.